Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Olivia Teja kembali dengan Anda dengan tema kita hari ini, Komite Seni Budaya Nusantara menuju tatanan kehidupan baru. Kita lanjutkan dengan Ibu Ketua. Bu Ketua, yang diakomodir oleh KSBN sendiri, bidang seni seperti apa saja yang sudah siap untuk dibuatkan programnya? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa seni dan budaya itu sangat luas. Dan sangat luas, semuanya itu masuk dalam program kita. Nah, jadi dalam seni budaya sendiri wilayah Kalteng saja. Jadi kita ada seni pertunjukan. Jadi seni pertunjukan ini ada 3, yaitu seni tari, seni musik, dan seni karawitan. Nah, ini semua orang-orangnya sudah kita tempatkan sesuai dengan bidang dan profesionalnya masing-masing. Terus seni rupa ini mencakup dari seni patung, seni rupa, seni kriya, serta seni desain. Kemudian seni media rekam, yaitu seni fotografi dengan seni videografi. Nah, jadi ini hanya di bidang seni. Sedangkan bidang-bidang yang lain, bidang manuskrip seperti yang sampaikan tadi, terus bidang tradisi, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, juga nanti ada juga bidangnya yaitu bidang hukum yang memang kita buat Hukum di adat. sini, hukum adat maupun hukum dalam kita di dalam misinya kita sendiri, bahwa kita di sini juga kan mempertahankan warisan tradisional Nusantara dari klaim negara lain. Gitu. Karena kan jadi kita KSBN ini luas cakupannya, tidak hanya di Kalimantan Tengah tetapi Nusantara. Jadi tidak hanya adat istiadat dari Kalimantan Tengah tapi seluruh Nusantara, yang mana juga misi kita juga adalah untuk mempertahankan warisan tradisional Nusantara dari klaim luar. Kan banyak kan makanannya, batiknya dan sebagainya. Karena itu nanti kita ada badan hukumnya kita yang nanti mungkin itu sudah masuk juga dalam programnya kita. Nah, karena di kawan-kawan kita di grup juga kan ada juga yang minta supaya karena itu kan seni itu adalah kreasi dan seni itu adalah ciptaan. Dan itu dikeluarkan itu dengan inspirasi, dan inspirasi itu mahal. Nah, kita juga tidak mau bahwa ini menjadi satu hal yang gampang orang ambil, orang contek, ataupun orang langsung mengklaim bahwa itu adalah punya mereka. Nah, jadi dalam hal ini juga kita juga bekerja sama, kita juga lagi minta waktu juga dengan pihak Kapolda, juga pihak Kejaksaan, jadi orang-orang yang terkait untuk bisa bergabung dengan KSBN ini, bersatu mempunyai visi dan misi dalam mempertahankan budaya, dan mudah-mudahan pihak-pihak terkait ini, baik gubernur, baik Kapolda, Kejaksaan, juga dari DAD sendiri, gitu kan, Dewan Adat Dayak, Agar lebih care dan peduli di sini. Ya, juga dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah juga kan. Jadi kita sudah mengirimkan surat kepada instansi tersebut. Nah, mudah-mudahan beliau bisa memperhatikan kita juga, gitu kan, keberadaan dari KSBN yang ada di Kalimantan Tengah ini, karena ini bukan untuk kepentingan ataupun sesuatu dan lain hal, tapi ini adalah kepentingan daripada kita bersama di dalam kita menjaga dan melestarikan seni dan budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini. Dari sekian banyak yang Ibu sampaikan tadi, adakah yang menjadi titik fokus dari seperti Ibu katakan manuskrip, lagu, makanan yang menjadi fokus saat ini yang sepertinya popularitasnya itu lebih menurun? Apakah mungkin dari segi makanan yang milik kita yang kurang diperhatikan mungkin? Karena selama ini kan kita jujur melihat tayangan musik tari-tarian kemudian yang lain yang bisa kita ekspor untuk wilayah Kalteng sendiri apa, Bu? Ya, sekarang ini ya, saya dulu kan memang sering waktu masa kecil saya, zamannya saya masih SMA di sini dulu, saya juga ikut sama ibu saya, kebetulan ada satu organisasi wanita pengusaha. Jadi kita juga sudah memulai dulu membawa misi kebudayaan itu. Waktu itu saya ke Amerika, juga ke San Francisco waktu itu ya, juga ke Las Vegas dengan Los Angeles. Waktu itu kita membawa itu juga, itu sudah kita lakukan. Dan saya percaya bahwa, dan saya lihat ya, sampai saat ini pun juga upaya-upaya dari pemerintah juga kan mudah-mudahan itu bisa sinkron nanti dengan KSBN. Karena KSBN ini adalah wadah satu organisasi yang menampung semua, baik itu kuliner dan sebagainya di situ, sehingga ini menjadi satu komite
yang istilahnya bisa bekerja sama dan sinergi untuk terus mempromosikan termasuk kuliner tadi. Dan kuliner di Kalimantan Tengah ini juga aku rasa dari kabupaten-kabupaten yang lain juga sudah mulai mempromosikan ini. Dan juga kita berharap juga ya, kalau dulu kan mungkin masa-masa gubernurnya Pak Teras Narang sering melakukan kegiatan-kegiatan di Taman Mini. Nah, tapi sekarang ini ya saya berharap dengan Gubernur Kalimantan Tengah dalam hal ini Pak Sugianto untuk bisa lebih memperhatikan lagi seniman budaya yang ada di Kalimantan Tengah ini, mungkin dengan event-event tertentu atau mungkin dengan promo-promo yang lain-lainnya gitu kan, sehingga sinergi antara pelaku seni melalui KSBN dengan pemerintah itu akan terus sinergi untuk terus melestarikan budaya. Kalau permainan anak-anak sendiri, adakah juga menjadi titik fokus? Karena permainan anak-anak kita kan sudah hampir hilang saat ini. Bisakah dia diakomodir masuk di dalam perhatian dari KSBN ini sendiri, Bu? Iya, memang permainan anak-anak juga sudah masuk dalam programnya kita. Bahkan kita sudah membentuk satu bidang yang salah satunya adalah permainan anak-anak tradisional anak-anak. Nah, jadi itu nanti kita mungkin setelah kita pelantikan kita akan melakukan rapat kerja. Jadi mungkin masing-masing bidang itu sudah kami tempatkan, termasuk permainan anak-anak dan lain-lain yang ada di dalam visi misi daripada KSBN sendiri. Oke, KSBN dia menaungi semua budaya apapun. Untuk Kalimantan Tengah sendiri, Bu, bagaimana bersinergi dengan paguyuban-paguyuban lain yang tidak berbau etnik punya kita, milik kita Dayak? Ya, memang kita ada ya tadi itu kan kita juga ada seni karawitan. Jadi semua nanti KSBN seluruh pegiat seni yang ada di Kalimantan Tengah ini, baik kuda lumping kali ya, terus yang lain-lain, nah itu semua bergabung di kita. Jadi KSBN ini tidak hanya untuk Kalimantan Tengah, budaya Kalimantan Tengah, tapi seluruh budaya adat istiadat yang ada di Nusantara. Jadi itu bergabung di kita, dan itu juga sudah ada bidangnya masing-masing, semuanya sudah ada kita tempatkan. Jadi yang bidang karawitan, dia menguasai tentang karawitan, juga yang bidang-bidang yang lain yang ada di dalam paguyuban lain itu semua bergabung di kita. Jadi nanti kita pun berharap bahwa ini bisa terus continue, bahkan kita juga mungkin kalau pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta instansi terkait yang memang bisa membina dari KSBN ini, juga membina daripada pelaku seni yang ada di Kalimantan Tengah ini, sehingga itu nanti kita akan lakukan evaluasi supaya meningkatkan lagi kreativitas, bahkan inovasi-inovasi di dalam mereka melakukan melestarikan, mengembangkan daripada seni dan budaya. Karena Ibu berbicara mengembangkan dalam instansi dan lain sebagainya, saya tertarik, Bu. Bagaimana Ibu melihat selama ini dari kacamata teman-teman KSBN, bangunan fisik untuk wilayah Kalteng saja, kita masuk ke wilayah Palangkaraya saja, yang namanya ciri khasnya itu sangat kurang, itu kalau menurut saya. Bagaimana teman-teman KSBN ini bisa mendorong pemerintah, khususnya yang membidangi itu, ayo, kalau membangun rumah atau membangun suatu instansi atau gedung apapun, tolong ciri khas kami di sini tampilkan. Bagaimana teman-teman ini mendorong ini ke depan, Bu? Makanya dalam hal ini karena kami masih baru, tapi beberapa program, makanya saya juga sudah menyusun untuk kami audiens, salah satunya ke DPRD Provinsi. Mudah-mudahan Ketua DPRD Provinsi juga berkenan menerima kami. Juga karena ini kami mau menyampaikan beberapa visi misi, juga apa agenda-agenda kita ke depan. Jadi supaya ini pun kapan perlu dibikin undang-undangnya, dibikin seperti Bali, contoh kita aturannya. masuk kan orang udah tahu ini Bali nih, masuk ke Jawa, ke Jogja, oh ini Jogja. Ciri khas kita kalau menurut saya sih masih sangat-sangat minim. Ya. Kita berharapnya di teman-teman KSBN ini sih nanti yang bisa mendobrak ini, mendorong lagi masuk di dalam agenda. Ya, memang kami salah satu juga ingin menyampaikan hal ini kepada pemerintah terkait, juga kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, karena mereka lah yang menggodok tentang undang-undang. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa lebih lagi didalami untuk bisa membuat satu undang-undang yang memang mengharuskan semua ornamennya kita untuk bisa digunakan, atau setiap rumah
harus ada seperti di Bali ya, Minim kita kantor, harapkan ya, Bu, ya, kantor, kemudian perumahan di depannya, Iya. dan ini juga membawa dampak ekonomi bagi pelakunya yang membuat Ya. itu. Nah, itu kita harapkan baik pun pemerintah kota ataupun provinsi ataupun kabupaten, nah untuk bisa bersama-sama. Maka tadi saya di Oke. depan saya katakan bahwa KSBN ini adalah milik semua untuk termasuk di dalam menciptakan satu kegiatan dan membuat satu undang-undang yang untuk kepentingan budaya kita Kalimantan Tengah. Karena kalau tanpa dari kita sendiri untuk bisa memperjuangkan siapa lagi? Gitu. Namun dia itah ewe hindai katanya. mun dia itah ewe gubernur hindai. Sebelumnya, iya. Kemudian Bu, yang Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Yang ingin saya tanyakan, dari sekian banyak yang namanya organisasi sejenis kedaerahan, bagaimana KSBN ini mengakomodir setiap kepentingan mereka ini sehingga tidak menimbulkan konflik? Karena kan namanya berbeda visi, berbeda misi, kemudian dalam tanda kutip rentan terhadap gesekan. Ya, memang ya dalam hal ini ya istilahnya masing-masing kan mempunyai visi-misi sendiri. membawa visi misi sendiri itu pertama. Terus yang kedua juga pasti mempunyai kepentingan. Ya. Nah, saya juga berharap juga waktu itu saya juga duduk di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ya. Juga waktu itu juga saya pinginnya itu semuanya terus digali, terus istilahnya siapapun mereka, selama mereka mempunyai kreasi yang bagus, Ya. kita jangan melihat itu karena saya dekat sama ini, karena saya dekat sama si itu, atau saya punyanya ini atau itu tidak. Tetapi yang kita lihat adalah profesionalnya. Ya. Bagaimana dia mempunyai Outputnya. outputnya dia, dan dia bagaimana dia menciptakan satu kreasi seni Ya. yang memang pantas untuk diperjuangkan. Jadi profesionalnya yang Ya. dilihat. Aha. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita melihat itu kapan perlu kita buat satu event ataupun satu seleksi, sehingga memang itu yang tiap berapa bulan sekali kita lakukan seleksi, sehingga tidak hanya itu saja Ya. yang dipakai untuk tampil. Ada regenerasi, Ada regenerasi, ada wajah ada kreasi baru. ada sanggar-sanggar yang lain yang mungkin ada sanggar yang kita tidak tahu tapi tidak dikasih kesempatan, Ya. ada. Mungkin dia mempunyai kreasi seni, mungkin segala ya. Apakah KSBN akan mendata ini, Bu, ke depannya? Ya, nanti mungkin kita akan data juga, itu salah satu programnya kita, karena kita berharap melalui KSBN ini semua nanti organisasi ataupun sanggar-sanggar seni yang ada, nah itu kita tampung dan kita akan bergilir Oke. melakukan siapa nanti yang pantas tampil di sini, sehingga semuanya itu mempunyai kreasi, semangat. Gitu. Jadi nggak hanya pakai yang satu-satu itu saja. Oke. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kita berharap melalui KSBN ini kita bisa saling menghargai. Oke. Dalam satu kreasi, dia membuat apapun itu, kita menghargai. Oke, ditahan sampai di menghargai. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.